Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang karakteristik materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Dimas Irhami. Yang kedua Muhammad Harun. Yang ketiga Hafizia. Dan yang keempat Muammar Qaddafi. Baik, selanjutnya langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama tentang pengertian tentang pembelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran merupakan sebuah rangkaian proses belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang peserta didik atau guru dengan siswanya, yaitu dengan menerangkan sebuah materi. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu tentang pembelajaran Al-Quran Hadis. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran Al-Quran Hadis? Yaitu upaya di mana kegiatan belajar tersebut di dalamnya itu terdapat sebuah Al-Quran dan Hadis, yang itu di mana pembelajaran tersebut bisa dijadikan untuk sebuah pedoman hidup untuk siswa-siswi di sekarang ini. Dan mata pembelajaran Al-Quran Hadis kalau di sekarang ini hanya terdapat di MI, MTS, dan MAN tingkat aliyah, seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali siswa atau siswi yang banyak sekali terbawa arus zaman. Oleh karena itu, materi pembelajaran Al-Quran Hadis ini sangat penting sekali diterapkan atau dipelajari di zaman sekarang ini. Karena apa? Dengan kita belajar dengan materi atau mata pelajaran Al-Quran Hadis, kita tahu bahwa hidup itu harus seimbang. Artinya kita harus mempertimbangkan antara dunia dan akhirat, seperti itu. Dan kita itu juga harus mempunyai pedoman hidup, yaitu dengan mengamalkan Al-Quran dan Hadis, seperti itu. Selanjutnya Al-Quran dan Hadis ini mempunyai fungsi yang penting untuk kehidupan kita sekarang ini, karena dengan mempelajari Al-Quran dan Hadis ini, hidup kita itu selalu terbimbing ke arah yang benar. Kita bisa mempelajari Al-Quran, bisa mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran tersebut, seperti itu. Dan hadisnya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Harun, nomor absen 26, mata kuliah pembelajaran PAI, kelompok 9 dengan materi karakteristik materi Al-Quran Hadis dan metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis, yang mana yang pertama adalah meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-Quran Hadis. Jadi tujuan adanya pembelajaran Al-Quran Hadis di pendidikan itu agar meningkatnya kecintaan siswa terhadap Al-Quran dan Hadis, yang mana Al-Quran dan Hadis itu sebagai landasan hukum bagi agama Islam. Yang kedua, tujuan adanya pembelajaran Al-Quran Hadis adalah membekali siswa dengan dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman menyikapi dan menghadapi kehidupan. Jadi landasan hukum agama Islam itu menggunakan Al-Quran dan Hadis.
Terus yang terakhir, yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran dan hadis yang dilandasi dengan dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan hadis. Jadi dalam materi pembelajaran Al-Quran hadis itu juga dijelaskan tentang bagaimana turunnya Al-Quran dan bagaimana sanad-sanad hadis, dan ditunjukkan hadis mana yang benar dan hadis mana yang tidak benar atau soheh dan juga doif, seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang tujuan pembelajaran Al-Quran hadis pada mata kuliah pembelajaran PAI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafizah Rizky Amanda Putri dari kelas PAI 5F. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran tersebut secara umum digolongkan menjadi dua golongan. Jadi ada faktor intern dan ekstern. Sebagaimana yang telah diketahui, proses pendidikan itu dalam kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Jadi berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan ini dipengaruhi oleh faktor bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Di sini ada faktor internal yang mempengaruhi belajar peserta didik. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal dapat dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor jasmani dan faktor psikologis. Faktor jasmani sendiri di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor kesehatan dan yang kedua adalah cacat tubuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor kesehatan. Faktor kesehatan adalah keadaan atau kesehatan seseorang yang berpengaruh terhadap hasil belajar seseorang. Jadi agar seseorang dapat belajar dengan baik, intinya harus mengusahakan kesehatan badannya agar tetap terjamin dengan cara selalu mengindahkan ketentuan tentang bekerja, belajar, istirahat, makan, tidur, dan beribadah secara seimbang. Dan yang kedua adalah cacat tubuh. Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Jadi siswa yang semisal cacat belajarnya juga terganggu, sebaiknya lembaga pendidikan mengusahakan agar menyediakan alat bantu supaya menghindari dan dapat mengatasi pengaruh kecacatannya. Yang kedua ada faktor psikologi. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor ini, yaitu intelijensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kelebihan. Jadi 7 faktor tersebut masuk ke dalam faktor psikologis. Dan yang kedua adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi belajar peserta didik. Jadi faktor eksternal sendiri yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa yang ikut mempengaruhi belajar siswa, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang berasal dari orang tua. Faktor yang berasal dari orang tua utamanya adalah bagaimana orang tua mendidik anak tersebut. Jadi dapat dikaitkan dengan suatu teori, apakah orang tua mendidik dengan cara demokratis, otoriter, atau dengan cara yang lain. Jadi salah satu tipe yang dinilai sangat bisa berhasil itu pendidikan yang digunakan kepada orang tua adalah pendidikan dengan kepemimpinan Pancasila. Jadi kepemimpinan Pancasila ini lebih baik dibandingkan orang tua mencampuri belajar anak. Jadi kalau misalkan orang tua lebih mencampuri belajar anak, itu dinilai proses pembelajarannya tidak akan masuk terlalu dalam pada anak tersebut. Yang kedua adalah faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah ini biasanya berasal dari guru, lalu mata pelajaran yang ditempuh, dan metode guru yang diterapkan. Jadi biasanya
faktor guru itu banyak menjadi penyebab kegagalan belajar pada anak, yaitu menyangkut kepribadian guru sendiri dan kemampuan mengajar kalau guru tersebut tidak bisa mengkondisikan pengajaran dengan baik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah faktor yang berasal dari masyarakat. Faktor masyarakat ini sangat kuat pengaruhnya terhadap pendidikan anak. Jadi pengaruh masyarakat ini sulit dikendalikan. Yang mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak ini juga ikut mempengaruhi. Selain itu masih ada faktor penghambat prestasi anak. Selain faktor dari masyarakat tersebut juga ada dari faktor dari dalam, yaitu kesehatan, kecerdasan, perhatian, minat dan bakat. Jadi faktor dari luar sendiri juga ada, terutama dari keluarga, sekolah, disiplin yang diterapkan di sekolah, masyarakat, lingkungan, tetangga, dan aktivitas organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Ibtidaiyah meliputi yang pertama yaitu tentang pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi untuk yang pertama ini, siswa dituntut untuk membaca dan menulis huruf Al-Quran yang benar sesuai dengan tajwidnya. Seperti ketika membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwidnya, seperti itu. Yang kedua yaitu tentang hafalan surat pendek-pendek dalam Al-Quran dan pemahaman mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan pembacaan Al-Quran. Jadi untuk yang kedua ini, siswa disuruh untuk menghafalkan surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran dan juga menjelaskan hadis atau mengamalkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, hafalan yang surat pendek tersebut. Yang ketiga yaitu tentang pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca Al-Quran. Jadi siswa disuruh untuk mengamalkan Al-Quran. Setelah itu kita mengetahui keutamaan membaca Al-Quran tersebut, seperti ketika membaca satu huruf pahalanya itu 10 pahala. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, itu satu huruf itu terdapat 19 huruf. Jadi kalau dikali 10 dapat pahala 190, seperti itu. Setelah itu kita juga dalam pengamalan keutamaan baca Al-Quran ini, kita juga siswa harus bisa menghargai kedua orang tuanya, menghormati satu sama lain, karena itu termasuk juga dari perilaku mengamalkan Al-Quran dan hadis, seperti itu. Mungkin untuk ruang lingkup mata pelajaran Al-Quran dan hadis seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Muhammad Gaddafi Azudi, absen 50 dari kelas PAI 5F. Kelompok 9 mau menjelaskan tentang metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Salah satunya yaitu metode menghafal. Metode menghafal merupakan kegiatan belajar yang menekankan penguasaan pengetahuan atau fakta-fakta tanpa memberi arti terhadap pengetahuan fakta tersebut. Pada metode ini, siswa belajar dengan menghafalkan sehingga penguasaan secara verbal tanpa mengetahui maknanya. Yang kedua, yaitu
metode cerita dan ceramah. Cerita tentang sejarah, tentang masa kini dan masa yang akan datang merupakan metode yang banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Metode ini sering kali mendominasi dalam proses pembelajaran Al-Quran hadis. Yang ketiga, curah pendapat. Metode ini dapat diimplementasikan bila dalam proses pembelajaran membutuhkan respon ide atau gagasan dari siswa. Yang selanjutnya, metode diskusi. Metode diskusi adalah metode yang bertujuan agar siswa berpartisipasi aktif dalam menyambungkan gagasan atau pikiran pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang selanjutnya yaitu metode bermain peran atau sosiodrama, yaitu adalah suatu teknik simulasi yang umumnya digunakan untuk pendidikan sosial dan hubungan antarisasi. Yang selanjutnya yaitu metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode yang berhubungan dengan kegiatan membawa kelompok mengunjungi beberapa tempat yang khusus, yaitu untuk mengamati situasi kegiatan atau observasi suatu objek yang akan diteliti oleh para siswa. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami dari pemateri 1 sampai pemateri terakhir. Mungkin bisa dipahami oleh teman-teman. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya Dimas Irhami, mewakili dari kelompok 9, meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.